1 Petrus 2 ayat yang kedua saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Seperti kanak-kanak yang baru jadi, hendaklah kamu ingin akan susu yang jati, yang tiada bercampur, supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yaitu yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitania. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang telah menggenapi kebenaran firman Tuhan, yaitu firman yang berlaku di zaman Roh Kudus atau di akhir zaman. Karena ada awal zaman yang disebut zaman Bapa, yang dimulai dari Adam, Bapa segala manusia yang hidup, sampai kepada Ibrahim, Bapa segala orang yang beriman. Lalu masuk pada pertengahan zaman, yaitu zaman anak. Dari anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim, yaitu Ishak, sampai kepada anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, disebut sebagai zaman anak. Pertengahan zaman. Dan kita hidup di akhir zaman. Kapan dimulainya akhir zaman itu? Yaitu pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itulah akhir zaman. Seperti yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Karena dia dianugerahkan Tuhan anak kunci kerajaan sorga. Dalam Matius 16 ayat 19, satu hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Rasul Petrus lepas dari dia sebagai orang yang tidak terpelajar, orang bersahaja atau orang sederhana, tapi ada kepercayaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Matius 16 ayat yang ke-19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Aku Tuhan akan memberi kepada engkau Petrus anak kunci kerajaan sorga. Dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. Itu terikat di sorga. Dan barang apa yang engkau orangkan di atas bumi, apa yang engkau orakan di atas bumi, itu pun terorak juga di surga. Itu juga terorak di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kepercayaan yang luar biasa Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Rasul Petrus ini. Sehingga pada waktu orang mulai kacau bilau, apa artinya ini? Karena waktu itu mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Sebagaimana yang terjadi dalam Kisah 2 ayatnya yang keempat. Dan ini diilhamkan oleh Roh. Bukan kata-kata yang diajarkan oleh manusia. Kisah 2 ayat yang keempat. Maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus. Mereka sekalian penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Jadi mereka murid-murid yang 120 murid yang ada di loteng Yerusalem pada waktu itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh. Bukan dengan kehendak mereka. Karena inilah tanda orang dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi sekali lagi orang-orang yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu mulai berkacau bilau. Apakah artinya ini? Apakah maknanya ini? Tapi kita perhatikan dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-12 dan 13.
Maka tercengang-cenganglah mereka itu sekalian, serta berkacau bilau. Maka tercengang-cenganglah mereka itu serta berkacau bilau. Sehingga berkata seorang kepada seorang. Sehingga berkata seorang kepada seorang. Apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Apakah maknanya ini? Tetapi orang lain mengolok-olokkan katanya. Orang lain mengolok-olokkan katanya. Orang ini penuh dengan air anggur manis. Orang ini penuh dengan air anggur. Jadi ada yang menganggap bahwa perhimpunan di loteng Yerusalem, karena mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, ini adalah orang-orang yang mabuk. Tapi sekali lagi Petrus, dia bangkit berdiri karena dia telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dia berkata, ini bukan mabuk seperti sangkamu, karena ini baru pukul 9 pagi. Lalu apa yang disampaikan oleh Petrus, yaitu nubuatan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Akhir zaman dalam Yoel 2 ayat yang ke-28 dan diwujudkan di dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Akhir zaman. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Sekali lagi, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel tergenapi di dalam Kisah 2 ayat 16 sampai 18. Itulah akhir zaman. Jadi dimulai dari pencurahan Roh Kudus. Itulah zaman Roh Kudus. Dan sampai sekarang ini. Jadi 2000 tahun zaman Bapa, 2000 tahun zaman Anak. Tapi ada yang berkata ini sudah 2020. Tapi saya katakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu kurang lebih tahun 33 Masehi. Tapi saya tidak mau katakan bahwa akhir dari zaman Roh Kudus adalah tahun 33. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita tentang kedatangan Tuhan. Yang penting kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang berlaku di akhir zaman ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, Petrus Tuhan anugerahkan anak kunci kerajaan sorga. Setelah dia bangkit berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, inilah kebaktian kebangunan rohani di akhir zaman yang dimulai oleh Rasul Petrus. Dan orang-orang yang mendengar khotbah Petrus yang diurapi oleh Tuhan, mereka merasa pedih hati. Karena Petrus menuding Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang kamu salibkan itu. Dan mereka merasa pedih hatinya, datang kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, bertanya apakah yang harus mereka perbuat supaya memperoleh keselamatan. Sekali lagi Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dia berkata dalam Kisah 2 ayat 38, hendaklah kamu bertobat, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Inilah hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini yang perlu kita lakukan. Sehingga kalau kita lakukan akan kebenaran firman Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan akan bawa kita kepada kesuburan, keselamatan. Untuk itu di dalam ayat ini apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, seperti kanak-kanak yang baru jadi, hendaklah kamu ingin akan susu yang jati. Kanak-kanak di sini bukan kanak-kanak rohani. Karena barang yang rohani harus diartikan dengan hal rohani. 1 Korintus 2 ayat 13. Tapi ini berbicara tentang kanak-kanak yang sesungguhnya. Karena ada kanak-kanak rohani. Seperti jemaat yang ada di Korintus. Mereka tadinya jadi kanak-kanak rohani. Karena ada pihak memihak di dalamnya. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, itu kanak-kanak rohani. Tidak mengapa kita baca mulai ayat 1 Korintus 3 ayat 1. Pertama, hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani,
melainkan seperti kepada orang yang di dalam tabiat duniawi. Orang yang di dalam tabiat duniawi, inilah sikap dari kanak-kanak rohani. Yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Kanak-kanak di dalam Kristus, kanak-kanak rohani. Maka susu kuberikan kamu. Susu dalam hal ini firman Tuhan yang lembut, bukan firman Tuhan yang keras. Bukannya makanan. Bukannya makanan. Karena kamu belum tahan. Kamu belum tahan karena masih kanak-kanak rohani. Bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan. Terus Ayat 3, sebab kamu lagi di dalam tabiat duniawi. kalau kita di dalam tabiat duniawi, kita tergolong kanak-kanak rohani. Karena jikalau ada dengki Ada dengki, dan pertengkaran di antara kamu, ada pertengkaran di antara kamu. bukankah kamu di dalam tabiat duniawi? Bukankah kamu dalam tabiat duniawi? Ini sifat dari kanak-kanak rohani. Serta melakukan cara orang dunia. Melakukan cara orang dunia. Karena apabila seorang berkata bahwa aku ini pihak Paulus, dan yang lain berkata aku ini pihak Apolos, bukankah kamu orang duniawi? Bukan kamu orang duniawi. Jadi ini sikap dari kanak-kanak rohani. Dan kanak-kanak rohani itu terombang-ambing dengan segala jenis angin pengajaran. Tidak ada pendirian yang tetap. Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-14, inilah sifat atau sikap dari kanak-kanak rohani. Efesus 4 ayat 14. Supaya jangan lagi kita menjadi kanak-kanak. Supaya jangan kita menjadi kanak-kanak. Beralun-alun seperti gelombang. Beralun-alun seperti gelombang. Dan ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Ditiup oleh segala jenis angin pengajaran, akal-akal manusia, pengajaran setan-setan, dan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dengan semudaya manusia dan cerdiknya. Dengan semudaya manusia dan cerdiknya. Membawa kepada segala akal yang sesat. Membawa kepada akal yang sesat. Jadi itu kanak-kanak rohani. Tapi yang dimaksud oleh Petrus di dalam ayat ini adalah berbicara tentang anak-anak yang merindukan ASI. Atau air susu ibu, atau air susu murni. Jadi dengan firman Tuhan yang murni, kalau ada murni, ada yang tidak murni. Sehingga Paulus istilahkan ada Injil yang sesungguhnya, ada Injil lain. Seperti jemaat yang ada di Galatia, Paulus sesalkan keadaan mereka. Mereka telah dibangun dengan pengajaran Rasul dan Nabi, yaitu pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tapi seiring waktu yang berjalan, bagaimana mereka terpengaruh dengan Injil yang lain, yang dikatakan oleh Paulus itu sebenarnya bukan Injil. Galati 1 ayatnya yang ke-6 mulai. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia. Kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. Kepada satu Injil yang berlainan. Kepada satu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil. Padahal kata Paulus itu bukan Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Jadi ada orang yang mengharu, membuat mereka terharu. Dan yang hendak menyungsangkan Injil. Menyungsangkan Injil. Padahal itu bukan Injil. Dan ini kita perhatikan, Tuhan Yesus sudah peringatkan kepada murid-muridnya. Dan datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara juga. Di mana ada kepalsuan yang akan muncul. Dengan mengadakan mujizat tanda heran. Jikalau boleh orang yang terpilih dapat terpengaruh. Matius 24 ayat yang ke-24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan Ada terbit. Kristus palsu, ada nabi palsu akan terbit. Serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Serta mengadakan pekerjaan yang ganjil. Dan perbuatan yang heran. Perbuatan yang heran. Supaya menyesatkan. Tujuannya untuk menyesatkan. Kalau boleh orang yang terpilih. Jikalau boleh orang yang terpilih. Jadi ada Kristus palsu, ada nabi palsu yang muncul dengan tanda heran. Tujuannya untuk menyesatkan, kalau boleh, orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah melakukan kebenaran firman Allah.
Bahkan Rasul Petrus tambahkan, ada juga guru palsu. Bukan cuma Kristus palsu, bukan cuma nabi palsu, tapi ada guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1. Yang pertama, tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kamu. Dulu ada nabi palsu di antara kamu. Demikian pula di antara kamu akan ada kelak beberapa guru palsu. Sekarang akan ada guru palsu yang akan membawa pengajaran sesat dengan sulit. Membawa pengajaran sesat dan sulit. Yang membinasakan orang. Maka mereka itu menyangkali Tuhan yang telah menebus mereka itu, serta mendatangkan ke atas dirinya kebinasaan dengan segeranya. Tujuan adalah kebinasaan, bukan keselamatan. Jadi kita perhatikan, ada Kristus palsu, ada nabi palsu, dan muncul guru palsu. Nah, untuk itu kita harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang murni, yang perlu menjadi kerinduan kita, seperti anak-anak yang merindukan ASI. Bagaimana untuk menentukan yang palsu atau yang tidak murni? Saudara, kalau satu garis lurus atau satu tiang, untuk mencari di mana bengkoknya satu tiang, kita memerlukan tiang yang lurus. Jadi kalau ada tiang bengkok, cari di mana bengkoknya, harus pakai tiang yang lurus. Karena kalau dia bengkok sedikit saja, lama-lama tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, begitu dengan keberadaan kita. Jangan sampai kita meleset, terpengaruh, dan akhirnya tidak lagi pada koridor yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi Petrus mengingatkan kepada orang-orang pilihan pada waktu itu, dan datang juga kepada bapak, ibu, saya dan saudara, yaitu harus ada kerinduan kita seperti kanak-kanak yang merindukan ASI, air susu ibu, supaya subur dalam pertumbuhan. Demikian juga dengan kita. Kita perlu susu yang murni, yang dari ibu kita. Ibu kita adalah Galatia 4 ayat yang ke-26, Yerusalem yang di sorga. Dengan firman Tuhan yang datang dari Yerusalem yang di sorga, itulah yang akan membawa kita ke sana. Galatia 4 ayat 26, akan tetapi Yerusalem yang di atas itulah merdeka. Akan tetapi Yerusalem yang di atas, bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah, itu merdeka, yaitu ibu kita. Jadi kita membutuhkan air susu murni, pengajaran yang murni dari ibu kita. Kalau kita mau subur menuju pada keselamatan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, berarti kalau subur ada kerdil. Karena di dalam ayat itu, supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. Contoh tanaman. Ada tanaman yang kerdil, dan ada tanaman yang sengaja dikerdilkan. Apa itu? Bonsai. Cantik, tapi tidak subur di dalam pertumbuhannya. Karena memang direkayasa oleh manusia, supaya dia tidak subur. Cantik kelihatan, tapi bonsai, kecil, kerdil. Tentunya kita tidak mau iman kita seperti bonsai. Kelihatan sebenarnya cantik rohani, tapi kerdil. Inilah yang berlaku kepada jemaat Ibrani. Sehingga Paulus katakan, ditinjau dari sudut waktu, ditimbang lamanya. Patut kamu menjadi guru, tetapi wajib kamu mendapatkan alif bata atau dasar-dasar dari firman Tuhan. Kalau mau ditinjau dari sudut waktu, kekristenan sudah lama. Tapi Paulus katakan, coba Ibrani 5 ayat yang ke-12. Jikalau ditimbang lamanya salinan baru, jikalau ditinjau dari sudut waktu, patut kamu menjadi guru. Patut kamu menjadi guru. Tapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. Tapi wajib kamu diajarkan segala alif bata atau dasar-dasar firman Tuhan. Maka kamu kalau menjadi seperti yang wajib mendapat air susu. Kamu wajib mendapatkan air susu firman Tuhan yang lembek, bukan susu yang dimaksud dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ini. Dan bukannya makanan yang biasa. Bukan makanan yang keras.
Padahal untuk menuju pada kesuburan seperti pertumbuhan anak-anak, memang waktu kanak-kanak pakai susu. Tapi untuk dewasa, kalau dia susu terus, tidak akan kuat. Dia akan lunglai, saudara. Lebay, layu. Tetapi harus ada makanan. Sebab itu kita lihat pertumbuhan anak-anak mulai dari air susu, baru bubur, baru nasi. Makanan yang keras untuk menunjang pertumbuhannya. Demikian juga dengan kita. Supaya kita subur menuju pada keselamatan, kita perlu ada firman Tuhan yang keras. Paulus katakan kepada Titus 1 ayat yang ke-13, tempakkanlah mereka itu dengan keras. Jadi templakan firman Tuhan yang datang kepada Bapak Ibu Saudara bukan menjatuhkan iman kita, tapi sebaliknya akan menyempurnakan iman kita. Titus 1 ayat 13. Maka benarlah kesaksian itu. Benarlah kesaksian itu. Tempatkanlah mereka itu dengan keras. Tempatkanlah mereka itu dengan keras. Supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Supaya menjadi sempurna dengan iman. Jadi kadang-kala kita memang tertempat oleh firman Tuhan, tapi kita syukuri akan hal itu. Supaya kita subur, supaya kita sempurna di dalam iman. Karena kadang-kala kita menolak. Ini Pak Pendeta lagi sengaja membakar itu. Padahal saya tidak tahu masalahnya. Tapi karena memang tidak bisa besar, tidak bisa bertumbuh. Tentunya kita tidak mau yang demikian. Tapi kita mau supaya kita subur. Dan ternyata jemaat yang ada di Ibrani, mereka dengar-dengaran akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama, Paulus tempat mereka ditinjau dari sudut waktu, kamu patut menjadi guru. Tapi sekarang wajib kamu dapat air susu. Lalu pasal yang ke-6, Paulus katakan, langsungkan pada kesempurnaan. Berhenti dari pengajaran dasar, soal baptisan, soal kesembuhan. Tapi kalau Tuhan perkenankan itu diberitakan, beritakan. Tapi mereka yang sudah dibaptis, tidak usah bicara lagi soal baptisan. Bicara soal kelangsungan, langsungkan pada kesempurnaan. Berbicara tentang karunia-karunia roh. Karena setelah kita dibaptis dengan air, kita berusaha supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus dan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Hanya dengan karunia Roh Kudus kita mendapatkan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebab itu kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Yahya dalam 1 Yahya 2 ayat 27. Karunia roh yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara itu bukan palsu. Coba. Adapun kamu ini, karunia roh yang kamu peroleh daripadanya itu tinggallah di dalam kamu. Tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi. Tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi. Jadi fungsi dari karunia itu memberi kamu pengajaran dari hal segala perkara. Sungguh karunia itu bukannya palsu. Seperti kamu sudah diajarkan dengan karunia Roh Kudus itu, tinggallah kamu di dalam Dia. Tinggallah kamu di dalam Dia. Ini dikatakan oleh Rasul Yahya. Tapi Petrus juga memberikan kekuatan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. 2 Petrus 1 yang ke-20. Tetapi yang terutama sekali, hendaklah kamu ingat perkara ini. Kamu ingat perkara ini. Yaitu tiadalah suatu nubuat di dalam Alkitab itu. Tidak ada satu nubuatan di dalam Alkitab itu datang daripada akal orang sendiri. Datang daripada akal orang sendiri. Karena tidak pernah ada nubuat yang jadi dengan kehendak manusia. Tidak ada pernah nubuat yang jadi dengan kehendak manusia. Melainkan datangnya daripada Allah. Melainkan datang dari Allah. Diucapkan oleh orang yang digerakkan oleh Roh. Diucapkan oleh orang yang tentunya sudah menerima karunia. Itulah karunia nubuatan.
Sebab itu hamba Tuhan harus ada karunia membedakan segala roh. Karena ada orang juga tidak menyerah, dan ada sesuatu tujuan tertentu dia sudah menyampaikan, sehingga bukan nubuat. Ada istilah orang, oh itu nubuat, bukan nubuat. Tapi kita lihat hamba Tuhan yang punya karunia membedakan segala roh, dia akan tahu bahwa ini, karena nubuatan itu juga kadang-kadang datang dari emosi, datang dari ilham roh. Lebih daripada itu, yang sudah punya karunia nubuatan, dia selalu minta kepada Tuhan yang ada karunia penglihatan, supaya Tuhan yang langsung berdiri dan menyampaikan apa yang dia sampaikan. Ada orang yang demikian, dia takut salah. Tapi ada orang yang hanya dengan ilham roh. Tapi kalau kita menyerah dengan bersungguh-sungguh, dan memang kadang-kala ya kesleo, dan memang wajar, karena 1 Korintus 13 ayat 9, kita bernubuat belum sempurna, pengetahuan kita juga belum sempurna. Jadi kalau ada istilah terpleset sedikit, ya wajar, karena kita masih manusia. 1 Korintus 13 ayat 9. Karena pengetahuan kita belum sempurna. Pengetahuan kita belum sempurna. Hal kita bernubuat belum sempurna. Hal kita bernubuat juga belum sempurna sampai di situ. Jadi kita perhatikan, kalau ada kesalahannya wajar. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentunya kita berusaha supaya dengan karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, seperti jemaat yang ada di Ibrani. Setelah Paulus mengajak mereka untuk melangsungkan pada kesempurnaan, apa yang terjadi? Mereka memiliki karunia Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Dalam 1 Petrus, Ibrani 12 ayat yang ke-22, mereka dengan karunia yang mereka miliki, mereka bisa sampai ke Yerusalem yang di sorga. Karena suratan ini kepada jemaat Ibrani yang masih hidup, berarti mereka masih ada di dalam dunia. Tapi kenapa Paulus katakan kamu sudah datang ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem di sorga, tempat perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu sudah datang ke Gunung Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup. Yerusalem yang di surga. Yerusalem yang di sorga, bukan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Jadi jemaat Ibrani yang masih hidup pada waktu itu sama dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tetapi dengan ketekunan mereka, dengan dengar-dengarannya kepada nasihat Paulus, sehingga mereka sampai ke Yerusalem yang di sorga. Tentunya Paulus juga telah mengalami akan hal yang demikian karena dia diajar oleh Tuhan. Itulah yang menyebabkan Paulus harus berterus terang kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena dia lihat mereka sudah terpengaruh dengan Injil lain. Lalu dia berkata dalam Galatia 1 ayat 11-12, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Berarti Paulus juga sudah sampai ke Yerusalem yang di sorga. Sebab itu dia mengajak jemaat yang ada di Ibrani untuk melangsungkan kehidupan rohaninya kepada kesempurnaan. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jangan kita puas kita sudah dibaptis dengan air. Jangan kita bangga kita sudah dibaptis dengan air. Tapi kita harus melanjutkan perjuangan iman kita, meningkatkan iman rohani kita, sama dengan jemaat yang ada di Ibrani ini. Dan akhirnya mereka memiliki karunia-karunia roh. Dan karunia-karunia roh itulah yang membawa mereka sampai ke Yerusalem dan di sorga. Dan karunia roh ini yang disebut juga roh kebenaran dalam Yahya 16 ayat 13, itulah yang akan membawa kita kepada segala kebenaran. Sehingga tidak ada kebenaran di dalam Alkitab yang terlindung. Tuhan ungkapkan semua. Yahya 16 ayat 13. Akan tetapi apabila ia sudah datang, Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran,
yaitu roh kebenaran. Maka Ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Roh kebenaran sampai di situ akan membawa kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus itu tentunya dengan fungsi karunia roh. Sebab itu Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Ibrani dan datang juga kepada Bapak Ibu saya dan saudara dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah olehmu kasih itu, hambatlah olehmu kasih itu. Jadi hambat dalam pengertian ini adalah kejar. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambat sama dengan tahan, hambat sama dengan kejar. Tapi dalam terjemahan baru sudah dituliskan di situ, kejarlah olehmu kasih itu dan usahakanlah dirimu. Kita perhatikan kalimat selanjutnya, usahakanlah dirimu. Kita harus berusaha kalau boleh kita memperoleh segala karunia rohani. 1 Korintus 14 ayat 1. Hambatlah olehmu kasih itu, kejarlah olehmu kasih itu, dan lagi usahakanlah dirimu akan memperoleh segala karunia yang rohani. Kejarlah olehmu supaya kamu memperoleh segala karunia rohani. Tetapi terlebih pula supaya kamu bernubuat. Terlebih supaya kamu bernubuat. Jadi ada karunia nubuat, karunia roh bernubuat. Jadi kita perhatikan, Paulus mengajak kalau boleh kamu memperoleh segala karunia yang rohani, terlebih supaya kamu bernubuat. Paulus seolah-olah dalam ayat ini melebihkan tentang karunia nubuat. Tentunya ada alasan. Karena kalau karunia lidah kita berbahasa roh itu hanya pertumbuhan, percakapan antara pribadi kita dengan Tuhan. Tapi karunia nubuatan itu 3 fungsinya: meneguhkan iman, menasihatkan, dan memberikan penghiburan. Jadi orang yang dengar nubuatan dari Tuhan itu imannya diteguhkan. Coba untuk jelasnya 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi orang yang bernubuat itu, orang yang bernubuat itu, ia mengatakan kepada manusia perkataan yang meneguhkan iman. Ia mengatakan kepada manusia perkataan yang meneguhkan iman. Dan nasihat kita dapatkan nasihat dari karunia nubuatan. Dan penghiburan. Dan kita dapatkan penghiburan. Jadi ini fungsi dari karunia nubuat: meneguhkan iman, dapat nasihat, dan dapat penghiburan. Sebab itu kita berusaha sekali lagi untuk menerima karunia Roh Kudus. Karena itulah yang terjadi pada gereja hujan awal. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia curahkan Roh Kudus dengan karunia roh, termasuk Rasul Yahya, juga Rasul Petrus, juga Rasul Paulus terutama. Karena Paulus tidak bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu, tapi untuk mengimbangi rasul-rasul yang lain, Tuhan berikan wahyu kepadanya. Dan ini juga berlangsung sampai akhir zaman ini. Kita membutuhkan karunia Roh Kudus itu, karena dengan karunia Roh Kudus itu sekali lagi akan membawa kita kepada segala kebenaran. Kalau ada karunia nubuatan, ada karunia penglihatan, luar biasa. Tidak ada perkara yang tersembunyi. Dalam waktu saya sekolah Alkitab luar biasa, orang murid-murid memang takut berbuat salah. Semua Tuhan tunjukkan. Yang coba-coba melanggar, Tuhan tunjukkan. Ini akibat dari karunia roh yang berjalan sebagaimana mestinya. Dan bagaimana karunia itu berjalan sebagaimana mestinya, kita harus matikan keinginan daging ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai. Bangkai adalah berbicara tentang kematian daging. Di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar berbicara tentang Roh Kudus. Matius 24 ayat 28. Karena barang di mana ada bangkai, barang di mana ada bangkai, barang di mana ada kematian daging, disitulah juga berkerumun burung nasar. Di situ berkerumun burung nasar, berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita matikan keinginan daging kita, karunia itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan luar biasa, firman Tuhan boleh ungkapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita seperti kata Paulus, berjalanlah kamu di dalam roh, supaya tabiat duniawi tidak kamu genapkan.
Artinya kita perlu berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan lewat karunia-karunia roh. Saya ingat waktu saya masih melayani di pinggiran kota Manado, ada seorang anak Tuhan yang waktu itu dia masih SMA. Karena kehidupannya yang luar biasa dekat dengan Tuhan. Keadaan rumah tangganya sederhana, tapi kekayaan rohani Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Sudah banyak kali saya saksikan pada waktu dia di sekolah, orang simpan pulpennya, tidak jadi masalah bagi dia. Orang simpan di mana mereka anggap tidak mungkin dia akan tahu, tidak mungkin dia akan dapat. Tanpa dia beritahu kepada teman-temannya, sudah ada di kantongnya. Karena Tuhan berikan petunjuk, dia cuma berdoa. Tuhan tunjukkan di sini. Itu fungsi karunia. Saudara, satu waktu dia diundang untuk ulang tahun. Karena siang hari dapat sirup. Tapi karena dia orang dikatakan manusia ajaib, ini ada temannya mau celakakan dia. Ada sesuatu yang dia taruh di minumannya. Dia dituju berdoa. Pada waktu dia berdoa, Tuhan lihat ada sesuatu yang ada di dalam cangkir minumannya. Sehingga selesai berdoa, dia masih tetap berdoa. Temannya senggol dia, kok itu terlalu alim. Padahal dia sudah lihat ada sesuatu yang mencelakakan dia. Tapi apa yang terjadi? Dia berdoa, pecah itu gelas. Saudara, akhirnya diganti dengan baru yang tidak ada apa-apanya. Ini satu hal yang luar biasa. Ini karena karunia roh bekerja dengan sempurna. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Oh, luar biasa indahnya apabila karunia-karunia itu berjalan dengan baik di dalam kehidupan sidang jemaat. Satu hal yang luar biasa. Kita tidak akan menurut keadaan dunia ini. Sekali lagi, seperti kata Paulus, berjalanlah kamu di dalam roh, sehingga tabiat duniawi tidak kamu genapi, apalagi menghadapi situasi dunia saat ini. Benar-benar penggenapan firman Tuhan. Kita berada pada meterai yang keempat dalam Wahyu 6 ayat 78. Salah satu yang menyebabkan 1/4 manusia di bumi ini akan mati adalah bala sampah. Dan ini sementara terjadi, dan itu terjadi memang penggenapan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, di dalam menghadapi situasi semacam ini, kembali diingatkan kepada kita seperti kata Petrus dalam pembacaan tadi, seperti kanak-kanak yang baru jadi, hendaklah kamu ingin akan susu yang jati, firman Tuhan yang murni, yang tidak tercampur, yang tidak bercampur, supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. Firman Tuhan yang diwahyukan, yang kita sementara tekuni, yang sementara kita pelajari, itulah yang akan membuat kehidupan rohani kita subur menuju kepada keselamatan. Bukan seperti bonsai. Meskipun cantik, tapi namanya bonsai, tanaman kecil, tanaman hias yang dikerdilkan oleh manusia. Tentunya kita tidak mau iman kita kerdil, tapi mari biarlah kita menjadi iman yang subur menuju kepada keselamatan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Tak tersa